Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya akan bahas yang namanya kondisi ya. Kondisi itu ada tiga. Kondisi itu ada dua. Yang satu if dan yang satu switch case. Ya. Kemudian if itu kita bagi menjadi tiga. Jadi tiga. Saya jelaskan. Kondisi itu terbagi dua. Ada if, kemudian ada switch case. Nah, untuk if kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada tunggal, yang namanya if tunggal. Kemudian ada namanya if jamak, ada namanya juga if bersarang ataupun istilahnya biasa orang panggil bercabang ya. Kemudian untuk switch case hanya terdiri dari satu ya. Nah, antara if dengan switch case itu kita bisa kolaborasikan. Tapi itu nanti kita akan bahas. Untuk if tunggal, kita harus ngerti dulu struktur dari if tunggal. Ya. If tunggal itu dia menggunakan satu if. Nah, contohnya gini. Dia hanya menggunakan satu if. If dalam kurung kondisi tutup kurung. Ini kurung awal. Kemudian statement. Seperti ini. Ya. Dia hanya menggunakan satu if. Nah, ataupun bisa buat seperti ini, if dalam kurung kondisi, kemudian statementnya apa? Statement. Kemudian ada else. Else ini adalah pilihan default ketika tidak ada kondisi yang true. Ini statementnya apa? Statement. Nah, contohnya gini, if tunggal itu hanya ada harus memilih iya atau tidak. Contohnya kita harus contohnya gini ya. Kamu mau ikut saya nggak? Tidak. Nanti kalau tidak, nanti dia akan else. Kamu mau ikut saya nggak? Iya. Berarti kalau iya, maka dia true. Maka dia akan tampil yang kondisi yang pertama. Nah, sekarang kita bahas. Sebelumnya saya bikin satu project Java application. Kemudian sini project name-nya saya kasih kondisi. Ini centangnya saya rangkan kayak finish. Tambahkan dulu satu Java package, new Java package. Sini saya kasih kondisi. Tapi pilihan ya. Pilihan. Finish. Saya nambahkan satu Java class di dalam pilihan, pilih new, pilih Java class. Saya kasih kondisi 1. Saya bikin seperti ini. Nama class name-nya adalah kondisi 1. Kemudian saya finish. Nah, untuk contoh kasus, contoh kasusnya kita ambil yang if tunggal ya. Contoh kasus if tunggal. Anda harus memilih kuliah atau tidak. Anda harus disuruh memilih kuliah atau tidak.
Anda harus memilih. Anda disuruh kuliah ya, mau kuliah nggak? Oke, disuruh milih, mau kuliah. Jadi statementnya mau kuliah. Anggap saja orang tuanya suruh milih, mau kuliah nggak? Jadi pertanyaannya, mau kuliah nggak? Berarti Anda harus jawab, jawab iya atau tidak. Ataupun istilahnya bisa bikin seperti ini, Y ataupun T. Nah, kalau Anda jawab iya, maka Anda harus kuliah. Kalau Anda jawab tidak, maka Anda tidak kuliah. Oke, if tunggal. Nah, sekarang kita praktekkan. Di sini public static void main. Tadi statementnya mau kuliah nggak? Nah, jadi kita butuh satu variabel untuk menampung nilainya, nilai jawabannya itu. Karena yang ditampung nanti itu adalah kata iya, ataupun y, ataupun t, ataupun tidak, maka kita butuh variabel yang bertipe string. Oke, jadi string, jawab contohnya. Nah, jawab. Oke, sebelumnya saya nambahkan nanti. Oke, nah kita bikinkan instruksinya. Mau kuliah nggak contohnya? Oke, mau kuliah nggak? Nah, jadi di sini saya kasih keterangan y itu iya, t itu tidak. Oke, nah, jadi Anda harus memilih menjawab iya atau tidak. Oke, iya atau tidak. Oke, nah kemudian panggil variabel jawab. Jawab sama dengan new scanner. System titik in titik next line. Karena jawab itu adalah tipe data string, maka kita harus pakai next line. Next line. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikinkan kondisinya if jika jawab variabel jawab titik equals. Berarti di sini kita bisa menggunakan equals. Berarti kalau yang di atas equals itu dia membedakan antara huruf kecil dengan huruf besar ya. Tapi kalau yang di bawah equals ignore case, maksudnya dia kalau Anda input huruf kecil dan huruf besar itu tidak ada masalah, dia ignore. Oke. Nah, kita pakai yang di bawah aja. Oke. Jawab titik equals is ignore case. Kemudian, nah di sini saya kasih y. Nah, jika Anda jawab iya, maka statementnya seperti ini. Nah, terus orang tuanya bertanya, mau kuliah nggak? Kamu jawab iya. Nah, jadi statementnya mau kuliah di mana? Contohnya gitu ya, mau kuliah di mana? Itu adalah statement. Ataupun orang tua jawab, oke, saya akan kuliahkan. Nah, gitu ya. Nah, ya kita pakai yang satu if gini aja dulu. Oke. Ini kalau kita run file, nanti dia akan meminta sebuah inputan. Oke. Mau kuliah nggak? Pilih ya atau tidak. Saya input contohnya Y. Oke, saya akan kuliahkan. Nah, tapi bagaimana kalau dia input tidak? Oke, maka dia tidak akan mengeluarkan statement apapun. Oke. Karena di sini kita belum buatkan kalau dia pilih tidak. Nah, kalau saya bikin seperti ini, sistem, oke, kalau dia pilih tidak, oke, kamu di rumah aja. Nah, ini kalau saya run file, kita lihat hasilnya apa. Oke, kalau saya input tidak, maka memang akan menunjukkan, oke, kamu di rumah aja.
Tapi kalau saya running lagi, saya input ya, maka akan menampilkan 2. Oke, saya akan kuliah. Saya akan kuliahkan. Tapi muncul juga di bawah, oke, kamu di rumah aja. Nah, untuk mengatasi ini, supaya tidak muncul, maka kita nambahkan satu else. Oke. Ya, else. Seperti ini. Nah, sekarang kita run file. Oke, saya input ya. Oke, saya kuliah. Saya input tidak. Oke, kamu di rumah aja. Nah, itu dari if tunggal. Sebenarnya if tunggal ini kita hanya menggunakan satu if ya. Oke, satu if. Ataupun if dan else. Oke, itu namanya tunggal. Hanya ada satu if. Oke, hanya menggunakan if dan else. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita masuk di kondisi jamak. Oke. Kalau di sini kondisi jamak. Oke. Untuk jamak, untuk struktur dari kondisi jamak, kita hanya menambahkan else if ya. Jadi if kemudian kondisi dalam kurung, statementnya apa, kemudian tutup kurung, kemudian ada else if gini. Else if, kemudian kondisi tutup. Nah, kemudian statementnya apa. Kalau ada pilihan lagi, maka pakai lagi else if. Tapi kalau nggak ada, sudah ada else. Jadi else itu pilihan default. Ketika semua kondisi di atas itu false, maka dia akan menampilkan else. Contohnya gini biasanya kalau di sistem login ya. Ada input username, ada input password. Biasanya muncul keterangan username dan password itu tidak sama, tidak match. Tidak sama. Ya, itu yang ditampilkan itu adalah else. Contohnya lagi, nomor yang Anda input tidak ada. Nah, itu adalah else. Jadi statementnya apa? Kemudian tutup kurung. Ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Jadi ingat, if jamak itu menggunakan lebih dari satu if. Nah, di sini ada if, kemudian ada else if. Kemudian kalau ada pilihan lagi ada else if. Kalau nggak ada pilihan lagi baru kita pakai else. Jadi jamak itu tergantung dari berapa pilihan. Jadi istilahnya jamak itu lebih dari satu if. Lebih dari satu pilihan. Nah, sekarang kita praktekkan. Di sini saya nambahkan lagi satu new Java class. Kondisi 2. Biasa saya tambahkan lagi yang public. Nah, untuk contoh kasus, if jamak. Nah, tadi kalau yang tunggal tuh mau kuliah. Jadi statementnya, saya akan kuliahkan. Nah, tapi kalau di sini Anda jawab mau kuliah nggak? Mau. Nah, sekarang mau kuliah di mana? Seperti itu ya. Mau kuliah di mana? Nah, sekarang kita bikinkan. Jadi mau kuliah di mana? Berarti ada pilihan kampus contohnya. Ya. Jadi di sini saya bikinkan satu list. Tapi saya bikinkan dulu variabel string.
biasanya kalau kampus ya, contohnya ada ITK yang kita harus input, contohnya Uniba, contohnya kayak Poltekba, contohnya UM Mulia, contohnya Unmul. Oke, ini bisa Anda jadikan dia sebagai integer. Contohnya ini di sini 1. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 3. 4. Dan di sini 5. Ini komanya saya hapus dulu. Nah, jadi terserah Anda. Oke, ini semuanya ini adalah kampus ya. Kampus. Oke, kampus 1 ITK, 2 Uniba, 3 Poltekba, 4 Universitas Mulia, ataupun saya ganti di sini Mulia, 5 Unmul, Mula Warman. Oke, kalau Anda mau jadikan kampus ini tipe data string, maka yang Anda input nanti itu adalah ITK. Oke, ITK. Kalau Anda mau jadikan kampus ini sebagai integer, maka Anda mau input 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kalau 1 itu Anda input 1 berarti ITK, Anda input 2 berarti Uniba. Oke, sebenarnya bisa saja 1 ini Anda jadikan dia sebagai string, nggak ada masalah. Cuma di sini saya membuat pembeda. Kalau tadi kalau string, bagaimana cara memanggil kondisi pada string pada kondisi, maka kita harus menggunakan equals. Oke, bagaimana kalau dia tipe data integer? Nah, ya. Oke. Nah, di sini saya matikan, saya kasih tanda komentar garis miring 2. Ya. Oke. Kemudian saya bikinkan deklarasikan variabelnya dulu ya. Oke, jadi integer saya pakai integer. Kalau tadi sebelumnya saya pakai string. Oke, sekarang integer. Nah, integer saya pakai kampus. Oke, nggak masalah. Oke, kampus. Ini. Oke, kemudian bikinkan listnya. Oke, string salah is. Oke. List kampus. Contohnya Kaltim. Contohnya ya, saya tidak masukkan semua, terlalu banyak nanti. Atau kita ambil Balikpapan aja. Ketika Unmul ini kita hapus. Kita ambil Balikpapan aja ya. List kampus Balikpapan. Nah, jadi kita bikinkan sebuah instruksi. Bukan instruksi tapi listnya. Jadi 1. Nah, kita copy yang di atas ya. Di sini kita masukkan ke dalam sini. List kampus. Oke. Nah, kemudian bikinkan instruksi. Oke. Silahkan pilih. Silahkan pilih kampusnya. Nah, kalau tadi kita menggunakan new scanner, new scanner, kita bisa modifikasi lagi scannernya. Jadi kita bikinkan objek dari scanner. Tapi jangan lupa diimpor ya. Tapi kalau di versi NetBeans versi 8 ke atas itu dia sekarang otomatis. Ada ketik scanner, dia otomatis akan terimport. Ini scanner, kemudian objeknya apa? Objeknya saya kasih contohnya data in. Data in itu maksudnya data masuk ya. Terserah Anda mau kasih di sini X, C sama dengan new scanner, kemudian sistem titik in seperti ini. Ya. Ataupun di sini Anda mau kasih G, nggak ada masalah. Mau kasih R, nggak ada masalah. Oke, tergantung Anda. Ataupun di sini mau kasih baca, nggak ada masalah. Oke. Kemudian saya panggil variabel kampus.
kampus sama dengan, nah, cara panggilnya gini, baca objek dari scanner, langsung next. Karena dia adalah integer, maka kita pakai next in. Ya, titik koma. Nah, kita buatkan kondisinya if dalam kurung, karena dia menggunakan tipe data integer, maka kita cukup bikin seperti ini. Kampus sama dengan 1. Jika nilai variabel kampus itu sama dengan 1, maka dia akan memilih ITK. Nah, oke. Jadi nanti di sini kampusnya ITK. Oke, kita bikinkan statementnya. Oke, contohnya Anda memilih kampus ITK. Oke, itu kalau dia pilih 1. Nah, kemudian ada else. Else if kampus sama dengan 2. Oke. Nah, 2 itu adalah Uniba. Jadi di sini sistem. Oke, Anda memilih kampus Uniba. Ya. Oke, kemudian yang else yang ketiga. Else if kampus sama dengan 3. Jadi kalau Anda input 3, maka itu adalah kampus Poltekba. Poltekba. Jadi sistem Anda memilih kampus Poltekba. Nah, kemudian anggap saja Anda pilih di kampus 1, ternyata saya nggak mau ITK. Date kedua saya nggak mau Uniba. Date ketiga Poltekba. Ya udah, saya harus pilih. Saya harus memilih Mulia, Universitas Mulia. Jadi kita cukup pakai else. Jadi kalau di atas ini semuanya false, maka ada else, pilihan default. Mau nggak mau kalian harus memilih kampus Mulia, ya. Nah, jadi sistem. Jadi saya kasih keterangannya. Oke. Anda memilih kampus Universitas Mulia. Contohnya gini ya. Nah, coba kita running. Ini ada error. Cek replace turn off is switch. Nah, ini kita bisa pakaikan switch case ya, katanya. Tapi nggak apa-apa, kita terapkan di dalam if. Kita running. Oke, list kampus Balikpapan. Ada ITK, ada Uniba, Poltekba, dan Umulia. Silakan pilih kampus. Saya pilih contohnya 2. Oke, Anda memilih kampus Uniba. Oke, saya pilih 3 lagi. Nah, salah. Jangan huruf ya. Ini salah karena dia tipe data integer. Nggak boleh pakai huruf. Oke, saya pilih 3. Oke, Anda memilih kampus Poltekba. Oke. Karena ada yang true 3, maka dia yang seleksi. Kampus sama dengan 1, false. Kampus sama dengan 2, false. Kampus sama dengan 3, berarti true. Maka ini yang dia akan tampilkan. Tergantung dengan nilai variabel kampus. Kalau 4, 5, dan seterusnya, maka dia akan di sini. Di else. True itu cuma ada 1, 2, dan 3. Nah, itu ya. Kemudian, Anda mau pilih yang lain. Contohnya saya input 4. Oh, Anda memilih kampus Universitas Mulia. Ya, seperti itu ya. Nah, itu kalau yang if jamak. Nah, ataupun kalian mau modifikasi, ini mau Anda modifikasi, bisa. Contohnya hanya sekali cetak. Hanya sekali cetak. Jadi Anda bisa bikin seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ITK itu kepanjangannya Institut Teknologi Kalimantan, Uniba Universitas Balikpapan, Poltekba Politeknik Balikpapan, Universitas Mulia. Oke, jadi Anda bisa nambahkan satu variabel yaitu string. Oke, string. Kemudian saya kasih
nama kampus ya, nama kampus contohnya, string. Nah, ini kita hapus. Jadi nanti yang dicetak itu cuma variabel ya. Ini dihapus, ini dihapus. Oke, ini saya hapus. Nah, oke. Jadi di sini saya tinggal kasih nama kampus sama dengan string. Contohnya institut Teknologi Kalimantan. Nah, kemudian di sini lagi nama kampus sama dengan institut salah. Kalau kedua tadi itu Unimba, di Universitas Balikpapan. Yang ketiga, nama kampus sama dengan Politeknik. Politeknik Balikpapan. Ini kalau ada yang merah-merah kayak gini, terus ada tanda seru merah kayak gini, berarti ada yang error ya. Coba kita arahkan. Oke, berarti titik koma aja yang dibutuhkan. Jadi setiap akhir penulisan seperti ini, ya harus kasih titik koma ya. Oke, titik koma. Nah, kemudian di sini nama kampus sama dengan Universitas Mulia. Oke. Jangan lupa titik koma. Nah, untuk outputnya kita harus keluar dari kondisi ini, ya. Jadi harus simpan di bawah sini. Ya, jadi tinggal bikin sistem. Nah, contohnya di sini keterangannya Anda memilih kampus, terus spasi plus panggil nama. Oke. Sama aja dengan yang tadi, cuma kalau yang tadi itu setiap kondisi kita cetak. Oke, kondisi kita cetak. Nah, tapi kalau di sini kita hanya nyetak sekali aja. Hanya memanggil nama variabelnya. Oke, coba kita running. Oke, run file. Silakan pilih kampus. Saya pilih 3. Oke, Anda memilih kampus Politeknik Balikpapan. Saya running lagi. Saya pilih 2. Oke, Anda memilih kampus Universitas Balikpapan. Oke, saya running lagi. Saya pilih 1. Anda memilih kampus Institut Teknologi Kalimantan. Oke, dia sesuaikan dengan nilai dari variabel kampus. Oke. Saya input 4. 4 itu tidak ada dalam pilihan, tapi ada pilihan else. Ketika tidak ada jawaban yang benar, maka ada else. Pilihan default. Oke, ada else 4. Oke. Anda memilih kampus Universitas Mulia Balikpapan. Nah, okay. Nah, kemudian untuk saya lanjut. Nah, untuk yang if bersarang, if bersarang itu adalah if di dalam if, bercabang ya. If di dalam if. Nah, jadi if kondisi tutup kurung kemudian di dalamnya ada if lagi. If dalam kurung kondisi. Kemudian statement. Nah, di sini Anda bisa, di dalam kondisi ini Anda bisa taruh dia if tunggal atau if jamak atau if bersarang juga nggak apa-apa, silahkan. Ya, contohnya di sini saya kasih if tunggal aja ya, nggak terlalu panjang. Okay. Else. Di sini statementnya. Okay. Statement. Nah, oke. Nih. Kemudian else if utamanya ini. Nah, mau jadikan dia sebagai if utamanya itu adalah sebagai if tunggal, if jamak, juga nggak apa-apa, silahkan. Contohnya di sini cuma ada
Pilih iya atau tidak. Oke, berarti ada di sini ada else. Else saya kasih if tunggal aja ya. If tunggal, kemudian statementnya. Oke. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Oke. Pilihan. Saya nambahkan lagi satu Java class. Di sini kondisi 3. Oke, kemudian saya finish. Oke, public. Oke. Kalau tadi, oke, kita kembali ke contoh kasus. Nah, kalau di sini tadi kita harus milih kampus ya. Mau kuliah di mana? Sekarang contoh kasus if bersarang atau bercabang ya. Bercabang. Tapi kalau saya istilahnya bersarang, if di dalam if. Oke. Oke. Kalau tadi mau kuliah di mana? Oke. Nah, kemudian di dalamnya ada pilihan lagi. Oke. Mau ambil jurusan apa? Ya. Ini pilihan utama dan ini pilihan di dalam pilihan. Silakan pilih kampus. Setelah kita pilih kampusnya, silakan pilih jurusan. Gitu ya. Oke. Tapi di sini saya ambil cuma 2 kampus aja. Oke, saya ambil untuk kampus Universitas Mulia. Oke, Universitas Mulia. Oke, jadi di sini saya pakai integer lagi, integer kampus. Oke, kemudian string. Oke, nama kampus. Oke, string nama kampus. Kemudian di sini juga saya kasih di sini pilih kampus ya. Oke, pilih kampus. Karena kita harus memilih kampusnya. Setelah kita milih kampusnya, kita harus pilih jurusannya. Oke, pilih jurusan. Oke, jadi nanti sini ada nama kampus, kemudian ada nama jurusan. Oke, kemudian saya nambahkan dulu satu scanner. Oke, scanner, contohnya B. Saya kasih di sini baca ya, sama dengan new scanner. Oke, sistem titik in. Mungkin seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, kita lanjut. Kita bikinkan sebuah kita bikinkan sebuah list kampusnya ya. Oke, list. Oke, list kampus. Oke, list kampus. Kemudian sistem titik out titik print. Oke, satu ada Umulia. Universitas Mulia, Unif ya, saya pakai urutannya Unif titik Mulia. Kemudian yang kedua contohnya kampus. Oke, pilih Universitas Mulia. Oke, pilih contohnya kita ambil Poltekba ya, contohnya Poltekba. Poltekba. Oke, kita ambil 2 aja, jangan terlalu banyak.
Nah, kemudian di sini kita disuruh milih mau kuliah di mana. Mau kuliah di mana? Silakan dijawab. Ya. Kemudian panggil variabel pilih kampus sama dengan kemudian baca titik next, karena pilih kampus itu adalah integer maka kita pakai next in titik koma. Oke. Nah, kemudian if kita masuk ke dalam dikit if kemudian kondisinya adalah pilih kampus. Pilih kampus seperti ini. Nah, di sini harus pilih kampus sama dengan satu, berarti kita pilih kampusnya Universitas Mulia ya, Univ Mulia. Ya. Kemudian kita set di sini. Kalau satu itu adalah Universitas Mulia nama kampusnya. Berarti di sini kita set nama kampus. Nah, nama kampus sama dengan Universitas. Universitas Mulia. Di koma. Kemudian kita bikinkan if-nya lagi. Jangan dulu if-nya. Nah, kita harus list jurusannya apa. Jurusan. Oke. Nah, list jurusan. Kita kasih di sini. Oke, list jurusan. Seperti ini. Oke. Kemudian kita bikinkan jurusannya. Kita ambil sedikit jurusan aja ya. Oke. Karena di Universitas Mulia itu ada banyak jurusannya. Kita ambil cuma 2 aja. Oke, yang satu jurusannya teknik ataupun informatika. Informatika. 2 teknologi informasi. Oke, teknologi informasi. Kayak gitu ya. Jadi di sini kita masukkan if. Jangan if-nya dulu, bikinkan dulu inputannya. Sistem. Mau pilih jurusan apa? Mau pilih jurusan apa? Nah, kemudian panggil variabel kita panggil variabel pilih jurusan sama dengan panggil variabel baca titik next in karena dia tipe data integer. Nah, baru kita bikinkan instruksinya. If salah, bukan if lagi, tapi pilih jurusan. Pilih jurusan sama dengan 1. Nah, jadi kita set lagi nama jurusan. Nama jurusan sama dengan informatika. Informatika. Kemudian else if pilih jurusan sama dengan 2. Kita set di sini nama jurusan sama dengan teknologi informasi. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita input nama jurusan selain informatika dengan teknologi informasi, anggap saja kita input 3, maka nanti kita kasih else di sini. Kita kasih else. Else itu else seperti ini.
Oke. Nama jurusan, oke, sama dengan, oke, kita kasih keterangan jurusan tidak ada. Ini ya. Oke. Nah, ini if di dalamnya. Oke, ini if untuk milih kampus. Block statementnya itu sampai sini. Ini adalah if untuk milih jurusan. Ya. Nah, oke. Coba kita running dulu. Kita run. Mau kuliah di mana? Saya input 1, Universitas Mulia. Nah, list jurusan ada informatika, ada teknologi informasi. Oke, saya pilih 2. Oke, ini belum ada outputnya ya. Jadi kita bikinkan dulu outputnya. Nah, outputnya itu kita buat di luar. Oke, di luar dari ini. Nah, oke. Coba di sini saya tambahkan dulu else ya. Else. Di if utama, di else. Else. Jadi nah, saya kasih keterangan dulu sini. Nama kampus sama dengan tidak ada. Oke. Nama kampus tidak ada ya contohnya. Oke, nama kampus tidak ada. Jadi koma. Nah, untuk outputnya, ingat kita bikin di luar dari else, bikin di luar dari if nih. Nah, oke. Jadi kita simpan di luar. Tak boleh simpan di dalam block statementnya if. Karena nanti tidak akan menampilkan kalau dia true baru dia tampilkan, tapi kalau dia salah dia tidak akan tampilkan. Nah, jadi kalau mau nampilkan kita buat di luar dari sini. Oke, sistem. Oke, kita kasih keterangan ke informasi. Oke, kita kasih informasi. Oke, informasi seperti ini. Nah, yang pertama ke sistem. Contohnya ke nama kampus. Ataupun ya, nama kampus sama dengan jangan lupa di sini kita plus nama kampusnya. Nah, kemudian sistem di sini nama jurusan. Oke, plus nama jurusan. Oke, kita coba ya. Sini saya pilih contohnya 2. Kalau 2 berarti nggak ada yang muncul, error. Informasi nama kampus tidak ada. Make not have been ini biasa ya. Kalau make not have been inisial, berarti kita harus memberikan inisial awal pada variabel. Contohnya gini. Nah, ini. Jadi tinggal Anda klik, nanti tinggal inisial, coba Anda arahkan ke atas. Nah, jurusan ya. Jurusan itu nanti akan sama dengan, kalau kita klik ya, sama dengan 0. Nah, kita run. Saya pilih 2. Nanti nama kampus tidak ada, nama jurusan 0. Oke, pilih jurusan 1, 2, 3. Harusnya nama jurusan dia menyebutkan jurusan tidak ada ya. Coba kita running lagi sekali. Saya pilih 1, informatika. Oh ya. Nah, running, saya pilih 1, saya pilih jurusannya 2. Teknologi informasi. Kalau saya running lagi, saya pilih 1, saya pilih jurusannya 5, berarti nggak ada ya, jurusan tidak ada. Oke, seperti itu.
Oke. Nah, sekarang tinggal Anda tambahkan untuk Poltekba. Tapi sebelumnya gini, kalau kita lihat di outputnya, kalau kita lihat di outputnya, oke, saya input 1, kemudian saya input 2. Nah, biasanya kan harus ada fakultas nih, nama kampusnya apa, teknologi informasi itu dia fakultasnya apa. Jadi kita harus nambahkan satu fakultas, variabel fakultas, nama fakultas. Oke. Jadi nama fakultas itu tidak diinput ya. Jadi di sini kita nambahkan koma, oke, kemudian nama fakultas. Nama fakultas. Oke. Nah, jadi kita set. Jadi kalau dia jurusan informatika, ya jadi di sini kita set nama fakultasnya sama dengan Vkom, Fakultas Ilmu Komputer. Ilmu komputer. Nah, kemudian teknologi sama ya. Oke, nama fakultas ilmu komputer. Nah, oke, nama jurusan. Oke, jadi di sini kita set juga nama fakultas. Oke, di sini tidak ada. Oke, jadi di bawah Anda mau bikin seperti apa outputnya itu terserah Anda, tapi saya akan bikin seperti ini. Oke, saya kasih gini aja. Oke, sistem. Oke, fakultas sama dengan plus, oke, panggil nama fakultas. Saya pilih 1, 2. Nah, ini sama juga nih, make not fbin inisial. Oke, berarti kita tinggal track. Oke, kita file. Saya pilih 1, 2. Oke. Saya pilih 1, Universitas Mulia. Nama jurusannya saya pilih 2, Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Ya, nah ini adalah outputnya. Jadi di sini saya kasih output. Nah, di sini adalah outputnya. Output, dan ini adalah kondisinya. Saya kasih tanda komentar ya. Kondisi, dan ini adalah input. Ini adalah cuma keterangan aja ya. Ini bikin seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang ke pilihan kampus yang kedua? Tadi kan ada Uniba, ada Universitas Mulia, dan ada Poltekba. Nah, sekarang kita ke kondisi yang utama. Ini saya kasih kondisi utama ya. Nah, supaya Anda tidak bingung. Jadi di sini saya kasih kondisi kedua. Kondisi utama. Oh, saya bikin subnya ya. Kondisi 1. Kondisi 1.1. Oke. Ya. Nah, kita ke kondisi satunya. Coba kita arahkan ini. Kurung kurawal kita cari pasangannya di mana. Oke, dia berakhir di sini. Oke, berakhir di sini. Maka kita ini enter ke bawah dikit. Oke, ini kita nambahkan else if. Oke, bikin seperti ini. Oke, pilih kampus. Kampus sama dengan 2. Nah, bikin seperti ini. Jadi ini adalah kondisi 3. Salah, kondisi 2. Nah, oke. Nah, yang di atas, oke, yang ada di dalam kondisi 1, itu Anda copy aja semuanya. Oke, copy sampai sini. Oke.
sampai sini. Kemudian Anda paste masuk ke dalam sini. Nah, jadi pilihan kampus 2 kita tinggal ganti. Jadi di sini ke Politeknik Negeri, judulnya Balikpapan. Jurusan Politeknik Negeri Balikpapan. Jurusannya kita ambil 2 aja ya. Jurusannya ada elektro, teknik elektro ya, teknik elektro. Kemudian kita ambil teknik mesin. Teknik mesin. Nah, sudah, kita tinggal ganti. Kalau dia pilih 1, berarti teknik elektro. Kalau dia pilih 2, ini anggap saja di sini fakultasnya fakultas teknik ya. Teknik. Nah, kemudian di sini teknik mesin. Ya, teknik mesin. Ya, anggap saja fakultasnya fakultas teknik. Nah, sudah, tinggal Anda. Nah, ini kita jadikan kondisi sini 2.1. Sudah selesai. Ini tinggal Anda run file. Kita pilih 2. Oke, list jurusannya teknik elektro, 2 teknik mesin. Oke, jadi kita pilih 2. Kampus Politeknik Negeri Balikpapan, nama jurusan teknik mesin, fakultas teknik. Kemudian saya pilih 2 lagi, saya input 1. Saya pilih 2, saya input 4. Jurusan tidak ada, fakultas tidak ada. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Cukup sampai di sini. Untuk materi if, untuk switch nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dihubungi saya ataupun silahkan bikin satu pertanyaan di Classroom. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ataupun di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.